Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, kalau saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya ini, kalau boleh saya simpulkan itu rata-rata teman-teman tuh masih pemula gitu ya, masih merasa pemula. Mas, gimana ketika saya habis buka rekening itu kira-kira untuk awalnya saya pilih saham apa ya? Nah, banyak pertanyaan seperti itu yang masuk ke saya. Nah, di video kali ini saya ingin men-share kepada teman-teman sekalian bagaimana supaya Anda yang pemula itu belajar analisa saham atau belajar memilih saham itu saham yang jenis apa. Nah, ini saya akan share 5 saham yang menurut saya ini cocok untuk pemula. Nah, cuman sebelum kita bahas saham tersebut ya, saya ingin membagikan 5 tools analisa saham secara gratis dan tanpa syarat. Cukup Anda download saja melalui website saya di investor.id ya, atau teman-teman tinggal langsung klik linknya di kolom deskripsi di video ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik linknya, nanti otomatis akan masuk ke website saya dan teman-teman tinggal download saja. Ini sedikit tips buat teman-teman yang masih merasa pemula. Jika Anda masih merasa pemula, Anda nggak perlu harus pilih saham yang aneh-aneh dulu. Ya, cukup pilih saham yang sederhana, yang bisnisnya itu Anda mengerti. Kemudian laporan keuangannya itu sederhana. Artinya mudah dipahami, plus kinerjanya tentu saja bagus. Nah, ini saya ingin share 5 saham yang menurut saya ini oke untuk Anda pemula. Anda bisa nabung di saham ini sambil Anda belajar analisa laporan keuangannya, yaitu saham yang bergerak di bidang consumer good. Sebelum saya melanjutkan, ini saya ingin menyampaikan disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak merekomendasikan saham ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan rekomendasi saham, bukan untuk tujuan Anda beli atau jual. Nah, saya cuma sekedar ingin share, dan jika Anda mengambil keputusan dari informasi di video ini, resiko menjadi tanggung jawab Anda masing-masing. Nah, oke, kira-kira saham apa saja itu? Langsung saja teman-teman lihat di gambar berikut. Nah, sebelum kita mulai bahas sahamnya, kita akan lihat dulu pergerakan IHSG ya, sejak tahun 2014 sampai 2020 sekarang ini. Nah, tahun 2020 ini saya ambilkan harga pada penutupan hari Jumat tanggal 4 September 2020. Kenapa saya perlu menyampaikan IHSG ini? Supaya kita bisa membandingkan nih kenaikan harga saham yang akan saya sampaikan dengan pergerakan IHSG. Jadi yang kita cari adalah saham-saham yang kenaikannya itu di atas IHSG. Dan kalau kita hitung antara tahun 2014 sampai 2019 ya, kenapa hanya sampai 2019? Karena di tahun 2020 ini belum selesai ya, artinya IHSG mungkin bisa naik lagi sampai akhir tahun atau justru turun, nah kita tidak tahu. Makanya untuk mengukur kinerja IHSG saya ambilkan dari tahun 2014 sampai 2019 saja. Dan ternyata tahun 2014 sampai 2019 IHSG hanya naik 20,5%. Ya, karena memang sepanjang 5 tahun terakhir ini perekonomian global memang tidak menentu ya. Seperti di tahun 2015 itu terjadi krisis keuangan. Kemudian tahun 2018 itu dimulainya perang dagang antara Amerika dan Cina. Sekarang tahun 2020 ada sentimen krisis ya, krisis yang sangat besar yaitu dari pandemi COVID-19 ini. Lalu kira-kira saham-saham apa saja nih yang istilahnya yang bisa lebih bagus dari IHSG dan ini sederhana. Nah, kita langsung saja nih. Yang pertama adalah ULTJ atau Ultra Jaya Mic. Nah, ini saya ingin menggambarkan selain harga sahamnya juga dividennya ya. Jadi supaya kita bisa menimbang-nimbang nih, kira-kira kalau saya beli saham ini untuk saya tabung jangka panjang, kira-kira dividen yang saya akan terima itu berapa itu. Nah, kalau kita lihat ULTJ ini dividen payout ratio-nya ini termasuk kecil ya, karena perusahaan biasanya membagi dividen hanya di kisaran 20% dari total laba bersih yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat sebelum tahun 2018, dividen payout ratio-nya hanya di kisaran di bawah 10%, bahkan di tahun 2015 tidak membagikan dividen sama sekali. Dan untuk harga sahamnya sendiri, ULTJ konsisten naik ya. Dari tahun 2014 sampai 2019
kenaikan saham ULTJ sudah mencapai 80,7%. Dan di tahun 2020 ya, pada penutupan perdagangan tanggal 4 September 2020 ini ULTJ ditutup di harga 1.730. Jadi sudah melebihi harga saham saat penutupan akhir tahun 2019 kemarin. Kemudian yang kedua ada saham MYOR atau Mayora Indah. Nah, dari sisi dividennya MYOR ini cukup bagus ya, karena dividen payout rasionya itu di kisaran 30-40% dari total laba yang dihasilkan. Dan untuk dividen per sahamnya juga mengalami kenaikan ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di tahun ini dividen per sahamnya juga secara nominal naik. Jadi menurut saya ini juga bagus. Kemudian untuk harga sahamnya sendiri MYOR juga stabil naik. Tahun 2014 sampai tahun 2019 kenaikan saham MYOR ini sudah mencapai 145%. Nah, ini saya hitung 2019 saat harganya turun ya. Kalau kita hitung hanya sampai 2018 pasti sudah lebih tinggi lagi, karena tahun 2018 ini harga saham MYOR sudah ditutup di harga 2.600. Ya, di tahun 2020 ini tanggal 4 September 2020 harga saham MYOR ditutup di harga 2.490. Jadi sudah lebih tinggi dari harga penutupan akhir tahun 2019 kemarin. Yang ketiga ada saham ICBP atau Indofood CBP. Ya, bagi Anda pecinta Indomie maka kurang lengkap kalau Anda belum memiliki saham ICBP ini ya. Nah, secara dividen payout rasionya juga menurut saya bagus, karena rata-rata setiap tahunnya ICBP ini membagikan dividen sebesar 50% dari total laba yang dihasilkan. Dan dividen per sahamnya juga meningkat ya tahun 2014 sampai 2018, tapi memang turun di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 ini naik lagi. Dan di sisi harga sahamnya dari tahun 2014 sampai 2019 IHSG sudah naik sebesar 70,2%. Kemudian yang keempat ada saham Sido atau perusahaan Sido Muncul. Ini perusahaan yang menurut saya sangat royal membagikan dividen, karena dividen payout rasionya itu selalu di atas 90% beberapa tahun terakhir ini ya. Untuk tahun 2015 sampai 2070 kisaran 80%, tapi tetap tinggi ya, selalu di atas 80%. Dan harga sahamnya sendiri sejak tahun 2014 sampai 2019 harga sahamnya sudah naik 109%. Memang kalau kita lihat kenaikan harga saham Sido ini dimulai sejak tahun 2018 ya, 2018 sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2017 ini sepertinya stuck di 500-an. Tapi tetap menurut saya ini juga bagus untuk dijadikan tabungan ya, karena salah satunya ya produknya yang sangat familiar, menjadi market leader di masyarakat, plus dividennya juga bagus. Kemudian yang terakhir atau saham yang kelima adalah UNVR atau Unilever Indonesia. Ini juga saham yang sangat royal membagikan dividennya ke pemegang saham ya, karena hampir selalu 100% dari laba yang dihasilkan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, jadi ini untuk para pecinta dividen, UNVR ini juga bagus. Kemudian untuk kenaikan harga sahamnya sendiri sejak tahun 2014 sampai 2019 saham UNVR ini naik di kisaran 30%. Ya, sempat naik tinggi di tahun 2017 di harga 11 ribuan, tapi kemudian turun ya tahun 2018 dan 2019. Itu tadi mengenai 5 saham yang menurut saya cocok untuk kita mulai sebagai seorang pemula ya. Jadi bisnisnya sederhana, kalau teman-teman lihat laporan keuangannya pun juga sederhana, kinerjanya bagus, plus naik stabil. Memang kalau kita lihat secara jangka panjang kenaikannya itu tidak sampai di atas 100% atau 200% gitu, tidak ya. Tapi memang secara perlahan-lahan itu tetap naik, karena yang kita cari adalah saham-saham yang kinerjanya lebih bagus dari IHSG. Nah, termasuk adalah 5 saham yang saya sebutkan tadi. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, walaupun 5 saham ini menurut saya layak ditabung, teman-teman tetap perlu lakukan analisa berkala ya. Jadi ketika kinerjanya sudah mulai tidak sesuai dengan ekspektasi, nah kita baru bisa keluar dari 5 saham tersebut. Dan sekali lagi ya,
ini bukan rekomendasi saham, teman-teman. Segala keputusan yang Anda ambil tetap menjadi resiko Anda masing-masing. Oke, cukup sekian video kali ini. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.